Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat saya, jemaah masjid Singengu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita masih ketemu lagi ya. Mungkin besok di Pasaman lagi besok mungkin ya. Doakan supaya cepat berjumpa lagi di sini. Hari ini kita bersama surah An-Nazi'at. Kemarin bersama surah Abas. Sebelum surah Abas wa tawalla, sebelum surah Abas wa tawalla, surah An-Nazi'at. Ini termasuk surah-surah yang terdapat dalam juz Amma. Mula-mulanya Amma yatasaalun, kemudian wan nazi'ati gharqa, kemudian Abasa wa tawalla. Sekarang kita bersama surah wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa ini artinya Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut ruh orang yang jahat dengan kejam. Ruh kita akan dicabut. Keadaan kita waktu dicabut ruh bisa kita usahakan, mau senang mau susah. Ini wan nazi'ati gharqa, cerita orang yang susah nak mati. Susah nak mati. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut roh orang yang saleh dengan senang. Bagaikan menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berselera. Senang. Jadi ada dua di sini. Satu, Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut roh orang yang jahat dengan kejam dan bengis dan kasar. Yang kedua, Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut orang yang baik dengan lemah lembut. Indah mungkin dikasari malaikat itu. Kalau ibu tu datang ke masjid, bapak tu datang ke masjid, asya bi khair, hidupnya diurus Allah, wa mata bi khair, matinya akan diurus Allah. Datang ke masjid ini mengurus kematian bapak-bapak dan ibu-ibu. Duduk di rumah itu menyusahkan matinya. Kalau orang tu tahulah ya, penuh masjid ini, tapi tidak tahu, indah lalu obari, tidak sampai message-nya, tidak sampai message. Ini permulaan surah. Kita nak ambil ayat yang kita dengar dalam salat tadi. Ini saja ya, ayat yang dua pertama, kedua itu sudah hebat ayatnya. Tapi kita mau mengambil ayat tentang sifat ahlul jannah dan sifat ahlul nar. Sifat ahlul jannah, ahlu surga Allah dengan penghuni neraka. Apa katanya di sini? Ayat 37, 38, 39 itu sifat ahlun nar. Berapa tadi? 37, 38, 39. Kalau halamannya di sini halaman 584. Ayatnya ayat 37, 38, 39. Ayat 40, 41 tentang sifat ahlul jannah. 3 ayat pendek tentang sifat ahlun nar, penghuni neraka, 2 ayat pendek tentang sifat ahlul jannah. Begitu hebatnya Allah ya. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Dijelaskannya ini sifat ahlul jannah, ini sifat ahlun nar. Tadi dijelaskannya di awal surah, ini orang yang mudah matinya, ini yang susah nak mati. Terang Quran ini. Tapi Quran itu belum sampai di hati. Karena kadang-kadang dibaca pun tidak. Kadang-kadang ya dibaca pun tidak, macam mana nak sampai di hati? Subhanallah. Apa katanya di sini? Fa amma man tagha
wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang tuh kalau keterlaluan hidupnya, berat kepada keduniaan, dunia yang perlu, makan minum yang perlu, pakaian, perumahan, kendaraan yang dipentingkannya dunia saja, fa innal jahima hiyal ma'wa. Itulah sifat-sifat ahlul jahim, neraka jahim itu. Itulah sifat-sifat ahlun nar yang dipikirkannya keduniaan saja. Memikirkan perkara-perkara yang akan tinggal, rumah tinggal, kendaraan tinggal, suami istri akan berpisah, ayah ibu dengan anaknya, kakek dengan cucunya akan bercerai, penghulu masyarakat, ketua kampung dengan rakyatnya, dengan penduduknya, presiden, gubernur, bupati, camat, semua lurah akan berpisah dengan orang bawahannya. Nanti di sana nafsi-nafsi. Kalau kita memikirkan dunia saja, tidak nampak jalan ke masjid, tidak nampak Quran. Wah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Bahaya hidupnya. Sifat ahlun nar memikirkan keduniaan. Sepatutnya seimbang. Ke sawah juga, ke masjid juga, ke kantor juga, ke masjid juga, ke ladang juga, ke masjid juga. Subhanallah, subhanallah. Maka dalam mengurus dunia dan akhirat ini ada seorang ulama selalu disebut namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah. Nah, kita di samping perlu mendengar Quran, perlu mendengar gagasan ulama yang mati-matian memikirkan umat. Ulama yang malah memikirkan umat. Kita mesti dengar ngomongnya mereka, kata-kata hikmah, kata-kata mutiara, kata-kata emas yang ditinggalkan mereka. Kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, orang ini ada 3 kelompok. Pertama, orang yang mencari dunia sederhana saja. Ada yang boleh makan, ada yang mau diminum, ada tempat tinggal, tidak mati lapar dia. Biasanya orang itu kalau dia bekerja, Allah akan bukakan pintu rezeki baginya. Keduniaannya baginya sederhana, tapi akhiratnya maksimal. Orang mencari keduniaan sederhana, akhiratnya maksimal. Sholat berjamaah tidak tinggal, sholat sunnah tidak tercicir, Quran, zikir, menuntut ilmu, menolong orang, mengurus masyarakat, tetangga, berbaik dengan tetangga, jiran. Orang yang kedunianya sederhana saja, akhiratnya penuh maksimal. Itu katanya namanya salihun, orang yang saleh. Yang kedua, dunia yang dikejarnya, akhirat tercicir. Akhiratnya tercicir, ketinggalan. Enggak ada tahajud, enggak ada sholat berjamaah, enggak ada sholat sunnah, enggak ada dulu dalam majlis ilmu taman jannah, enggak ada sama dia. Yang dikejarnya dunia. Ini yang disebut dalam ayat ini. Wa atharal hayatad dunya. Dia hanya mengejar dunia saja. Itu kata Yahya bin Mu'az, katanya halik, gagal. Kalau bahasa kasarnya binasa, gagal hidup. La haula quwwata illa billah. Tidak sempat ibu buka Quran di rumah tuh. Subhanallah, menangislah bu, ya Allah, kenapa lah saya tidak bisa baca Quran ya Allah. Pintu kubur sudah dekat ya Allah. Kawan sebaya sudah banyak yang pergi duluan ya Allah. Saya menunggu giliran saja lagi ini ya Allah. Bacalah Quran tuh bu. Kalau ibu baca Quran, Allah bersama ibu. Ana ma'aman zakarani, dalam hadis kudusi. Saya bersama orang yang menyebut-nyebut namaku, kata Allah. Kalau ibu dengan ibu baca Quran, berzikir, Allah bersama ibu.
Kalau ada 2 orang, Allah bersama mereka. Allah 3 orang, Allah bersama yang 3 itu. Sendirian, Allah bersama orang yang sendirian. Subhanallah. Yang kedua tadi kata Yahya bin Mu'az, orang yang mengurus dunia, akhirat tercicir. Sembahyang tak sembahyang, kadang sembahyang di ujung waktu. La ilaha illallah. Kadang qada. Kadang qada pun tidak, apa pun tidak. Subhanallah. Subhanallah. Yang ketiga, ini yang terbaik. Yang ketiga yang terbaik namanya faizun, ngetop. Sukses. Sukses penuh, sukses yang maksimal. Apa itu? Orang yang mencari akhirat maksimal, mencari dunia juga, mencari duit juga, tapi duitnya disisihkannya untuk akhirat. Kerja-kerja 5.000, 10.000, 2.000, 1.000 satu hari. Mencari epeng, menjalaki epeng, tapi dia dengan niat saya ingin menyisihkan duit ini untuk agama Allah, untuk tabung masjid, untuk pembangunan sekolah, untuk mendukung anak-anak yang belajar agama. Dulu ada orang saleh di Malaysia ya, asal ada anak Indonesia datang ke sana mengeluh ingin dibantunya. Puluhan ratusan orang yang dibantunya. Dia banyak duit. Duitnya disalurkannya untuk investasi akhirat. Itu investasinya namanya Bu ya, menanam modal. Ibu itu investor 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Sisihkanlah sedikit. Setiap kita menyisihkan duit untuk akhirat, Allah pasti menggantinya. Janji Allah dalam Quran ya, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Kalau kamu berinfak akan diganti oleh Allah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu berinfak akan diganti oleh Allah. Wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa ma anfaqtum min khairin min syai'in wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ayat 39 surah Saba halaman 432. Wa ma anfaqtum min syai', sesuatu yang ibu infakkan 500 perak, 1.000 perak. Subhanallah. Aisyah pernah bersedekah sebiji anggur. Ditanya orang, sebiji anggur saja. Itu sudah berapa nilainya pada sisi Allah katanya. Sedangkan sebesar zarah dikira, sebesar abu dikira, sebesar atom dikira. Ini berapa? Berapa atomnya ini? Jadi jangan pernah menganggap remeh tentang kalau infak lah ya. Kalau datang ke pengajian pun termasuk investasi juga sebenarnya. Datang ke masjid investasi, mengurus kehidupan. Ibu datang ke masjid itu satu investasi. Bapak datang ke masjid investasi. Bapak ibu datang ke masjid dengan niat mendakwah keluarga, mendakwah anak cucu, anak menantu, babere, parumain, paumpu, mendakwah mereka, mendakwah jiran. Saya ke masjid ini untuk mendakwah jiran saya ini. Itu niatnya. Berarti ibu itu pendakwah dia. Bapak itu pendakwah, juru dakwah dia. Dakwah qauli, dakwah fi'li, dakwah dengan perbuatan. Itu investasi yang besar. Itu satu investasi yang besar. Ibu itu investor, bapak itu investor. Kalau bicara investasi lah ya. Itu berarti ibu itu berjuang sebagai pendakwah. Bapak berjuang. Kalau mampu ngomong dengan mereka, pergilah ke masjid Bu, badan sudah uzur Bu, kubur sudah dekat Bu. Berani ibu tuh ngata sama jirannya, tetangganya, saudaranya, kahangginia, dunsananya kata orang Brunei, kata orang Minang.
Itu satu investasi yang hebat. Apa ayatnya tadi? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Kalau ibu berinfak sedikit pun, 500 pun, 1000 pun, diganti Allah. Tidak mungkin kalau ibu berinfak 1000 gantinya. Dalam surah Baqarah disebut kalau ibu bersedekah sebiji kelapa contohnya. Sebiji apa kalau yang bisa digunakan di kampung? Sebutir kelapa contohnya lah ya. Itu dalam surah Baqarah akan digantikan 700 kelapa. Serupiah, 1000 rupiah, 700.000. Itu paling rendah. Paling rendah. Maka dalam surah Muhammad dikatakan orang yang bakhil itu tidak mau keluar duitnya, berarti dia bakhil terhadap dirinya. Kasih 1000 dapat 700.000 tidak mau. Naporanan mai. Susah lah tuh. Kata orang Kuala Lumpur, truk lah itu katanya. Jadi pembagian 3 tadi ya. Pertama orang yang berhasil, yaitu orang yang dunianya sederhana, akhiratnya mesti dia top. Yang kedua, dunia tercicir. Dunia dikejar, akhirat tercicir. Indah sompat temu soji. Donok temu soji. Subuh tidak sibuk orang, tapi tak sempat juga. Katalah maghrib sibuk, ke subuh. Kalau bisa 5 waktu, tidak bisa 5 4, tidak bisa 4 3, tidak bisa 3 1. Kalau lepas semuanya ke 5-5-nya, tegadai akhirat gara-gara keduniaan. Yang topnya tadi akhiratnya dikejar, dunia masih bekerja lagi, masih bisa ke sawah ke ladang, tapi dengan ya Allah saya ke sawah ke ladang ini nak mencari duit lebih sedikit untuk berinfak di jalan-Mu ya Allah. Sama ada zakat, sedekah, hibah dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada surah An-Nazi'at ini, orang yang gagal tadi yang dipikirnya dunia saja, ke sawah ke ladang saja, ke masjid tidak perlu. Salah dia. Panggilan Allah 5 kali sehari semalam, tidak didengarnya. Didengar oleh telinganya, tidak sampai ke hati. Subhanallah, subhanallah. Itu sifat ahlun nar tadi ya. Sifat ahlul jannah ada 2. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. 2 saja sebenarnya sifatnya. 1 ayat, yaitu ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbih. Orang yang ada sifat khauf. Khauf itu takut. Takut kepada Allah. Takut kalau telat dia. Subhanallah. Orang yang telat sholat ya, imam dah sempat baca bismillah, dia baru nak join, baru nak bergabung, masbuk. Kata Imam Ghazali, orang yang bertakbiratul ihram saat imam membaca bismillah, bukan habis Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim kata imam. Baru bismillah dibaca imam. Bapak ini belakang terlambat. Mungkin 20 detik, 30 detik, setengah menit terlambatnya. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah, rugi dan kerugian yang menimpa bapak ini kalau dinilai dengan semua harta dunia tidak dapat menutupi kekurangannya. Wa man khafa maqama rabbih, orang yang takut akan makam kebesaran Allah. Takut dia kalau dia masbuk. Sebaiknya apa? Sebaiknya sebelum ini kan kita sudah bilang, sebaiknya waktu azan sudah di masjid. Ini paling baik ya.
menjawab azan tuh sudah duduk dia di masjid. Berdoa dia sesudah azan. Salat dia sebelum salat fardu. Nilai salat fardunya sebelum subuh itu yang 2 rakaat. Simple ringkas itu lebih besar nilainya pada semua isi dunia ini. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fihi. Ketinggalan dia takbir. Kata Imam Ghazali, kerugian yang menimpanya tidak dapat dibayar dibandingkan dengan semua kekayaan dunia ini. Anda takut bapak itu? Oh saya tidak mau, saya terlambat lagi nih. Fa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang ada rasa takut terhadap Allah. Dari mana datangnya rasa takut? Tentu dari ma'rifah, kata ulama. Takut itu takut yang baik. Bukan macam kita takut sama ular, kalajengking, lipan, singa, manusia yang jahat. Itu takutnya negatif. Takut kepada Allah, takut yang dibalut cinta, dibalut kasih sayang. Takut yang sayang, sayang yang takut. Takut kepada Allah, takut kalau terlambat bangun. Takut kalau satu hari satu halaman Quran pun tidak dibacanya. Mesti takut tuh. Mesti takut. Takut melakukan dosa. Takut melakukan kemaksiatan. Wa amma man khafa maqama rabbih. Ini syarat pertama masuk jannah ada rasa takut. Ma biar ya bagi azan namodum depe ya. Ya Allah. Macam mana rasa ini? Takut. Takut kepada Allah, makam kebesaran Allah, takut nanti saat berhadapan dengan Allah dari kiamat. Allah Ta'ala akan tanya kita, Bu, berapa tahun hidup Bu? Berapa tahun hidup Pak? 60, 70. Sepanjang 60, 70 tahun apa yang dibikin? Itu akan ditanya. Maka hisab dari kemudian itu dalam hadis sampai 50.000 tahun. Tidak selesai-selesai. Kenapa tidak ke masjid? Ayahku tidak ke masjid. Tanya pula ayahnya, kenapa tak ke masjid Pak? Gara-gara bapak ada ke masjid, anak bapak ada ke masjid. Ayah saya dulu tidak ke masjid. La ilaha illallah. Ditanya sampai ke atas. Kalau ibu ke masjid, bapak ke masjid dengan niat mendakwah keluarga, lalu nanti ada keluarga yang mengikuti langkah baik bapak dan ibu sudah meninggal, pahalanya mengalir. Orangnya sudah mati, pahalanya hidup. Ibu baca Quran di rumah dengan niat mendakwah anak baca Quran, lalu anak mau baca Quran, cucu mau baca Quran, kasihan sama ompongnya. Ayo anggi sun mai tajol anggi juga mak pompui kan. Lalu ibu tuh bilang, saya yang paling saya senang dalam hidup ini kalau anak cucu saya mau pegang Quran. Kalau saya tengok cucu saya, anak saya pegang Quran, senang hati saya. Itulah membuatkan saya itu lebih sehat. Kalau tengok anak istri tak baca Quran, cucu tak baca Quran, menantu babere, tidak ada Quran. Yang ada medsos, musuh Al-Quran, racun Al-Quran. Patutnya ibu tuh arok kuda bu, katanya inilah puncak aku akan sakit nak, karena tidak tengok anaknya baca Quran. Takut dia kepada Allah. Ya Allah, macam mana anakku ini ya Allah. Aku mau anakku anak Al-Quran, cucu Al-Quran ya Allah. Anakku anak masjid, cucuku cucu masjid, cucu ilmu, cucu cinta salihin. Fa man khafa maqama rabbih, siapa yang takut akan makam kebesaran Allah, Allah bersamanya. Allah memerhatikan rumah itu dan penghuninya. Jam berapa tidur, jam berapa bangun tidur bikin apa, sebelum tidur bikin apa isi hatinya.
Oh, isi hatinya masjid. Isi hatinya dia mesti bangun jam 4, jam 3.30, tengah 4 kata orang sini. Kata orang Malaysia 3.30. Orang sini bilang tengah 4. Tengah 4 itu di Pasaman ya. Subhanallah. Fa amman khafa maqama rabbih, takut akan makam kebesaran Allah. Kan kemarin kita sudah bilang, waktu orang itu tidur, diapain sama setan? Hadis Bukhari Muslim, Bu. Kalau ibu tidur apa itu diikat sama setan. Itu kerjanya setan. Bangun diganggunya, tidur dikuasainya. Takut orang tuh. Takut dia kalau diikat setan lehernya, berusaha lah dia. Macam mana supaya? Pertama supaya tidak diikat. Yang kedua, macam mana nak membuka ikatan. Dalam satu hadis, supaya nggak diikat katanya, iblis ini pernah ketemu sama sahabat Nabi dalam hadis sahih, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah disuruh Nabi menjaga gudang harta zakat. Kata Nabi kepada Abu Hurairah, jangan kasih sama siapapun penjaga gudang harta, katalah gudang beras kalau di kita. Jangan kasih siapapun yang datang, kata Nabi. Oke, kata Abu Hurairah. Tiba-tiba datang orang tua yang susah, yang katanya belum makan, anak istrinya belum makan. Kasihlah sedikit, belum makan lagi, lapar kami ini. Abu Hurairah kasihan, dikasihnya sedikit. Siang hari ditanya oleh Nabi, ada yang datang tadi malam? Ada. Nabi mau tahu walaupun tidak dilihatnya. Katanya orang ini orang yang susah, belum makan. Ahli keluarga pun belum makan, semua lapar. Nanti malam datang lagi, kata Rasulullah. Datang lagi 3 malam itu turun, berlakon seperti orang yang kesusahan, kelaparan. Malam ketiganya, saya mengasih satu amalan, Pak, katanya. Kalau Bapak lakukan amalan ini, Bapak tidak akan diganggu waktu tidur. Setan, iblis, jin, sihir terpelihara Bapak. Apa amalannya? Baca ayat kursi sebelum tidur. Lalu paginya Nabi Muhammad tanya, datang lagi tadi malam? Datang lagi. Tapi ada diajarnya satu amalan. Apa amalannya? Baca ayat kursi sebelum tidur supaya selamat. Apa kata Nabi? Sadaqaka wa huwa kadzub. Bana manidukuni, tapi itu pendusta besar, itu iblis. Iblis mengajar yang baik. Jadi sahabat Nabi semua dengar, wah hebat ini. Ini satu faedah amalan, tip yang mahal. Baca, Bu, ya. Kalau baca 3 kali pun tidak apa. Baca saja sebelum kita tidur supaya tidak diganggu sama iblis. Bangun tidur, ada 3 langkahnya kemarin ya. Selamat daripada ikatan iblis. Mana tahu diikatnya juga. Nah, pintar ndak iblisun. Jadi cara mengikatnya, bangun tidur alhamdulillahirabbil alamin, ataupun alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian uduk, dengan baca alhamdulillah terbuka satu ikatan. Dengan uduk terbuka ikatan kedua. Salat 2 rakaat terbuka ikatan ketiga, tidak diikat lagi ibu. Kapan dilakukan ini? Kata ulama, sebelum azan berkumandang. Jadi kalau mau ke masjid, seharusnya uduknya di rumah, sholat 2 rakaatnya di rumah, baru dia ke masjid. Kalau belum dilakukan yang 3 itu, uduknya di masjid. Berangkat di rumah tidak uduk, berarti masih diikat. Masih diikat. Takut orang tuh kalau
dia masih diikat, anak cucu masih diikat, pulang sembahyang subuh masih tidur di rumah. Wah, 3 ikatan 1 hari, seminggu berapa, sebulan berapa kali kalah. Itu kadang-kadang susah mengurus manusia ini, Bu, karena hari-hari dibelit, dibelit dengan belitan, dililit dengan lilitan yang hari-hari bertambah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, fa amma man khafa maqama rabbih, orang takut akan makam kebesaran Allah, takut kepada Allah, takut yang positif, takut kepada setan iblis, takut yang negatif. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Tadi takut. Maka ada dalam hadis, ya Allah, kasihlah saya sifat takut kepadamu ya Allah. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'siyatik. Ya Allah, agihkanlah, limpahilah kami ini, karuniailah kami ini rasa takut kepadamu yang dapat membendung kami daripada kemaksiatan. Ada doa Nabi. Doa ini kata ulama, kata sahabat, setiap Rasulullah bersama sahabat jarang yang dibacanya doa ini, jarang yang nggak baca. Doa majelis namanya, supaya diberi rasa takut. Sifat yang kedua di sini, wanahan nafsa 'anil hawa, mengekang nafsu. Nafsu kalau tidak dikekang, orang itu akan terjerat dan terjebak oleh gangguan nafsu yang jahat. Jadi pertama rasa takut kepada Allah, yang kedua mengekang nafsu. Nafsu mau tidur, dididiknya nafsu supaya tidak tidur jam 4, supaya tidak tidur jam 4.30, apalagi tidur waktu azan. Subhanallah, bahaya besar, Bu, bahaya besar. Itulah ya. Jadi bisa disemak nanti sifat al-jannah ayat 40. Penutupnya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Inilah orang yang punya sifat yang dua ini, takut kepada Allah dan mengekang kehendak nafsunya. Jam 12 belum tidur, tidurlah jam 10 paling lambat, bangunlah jam 3, jam 4. Ini jam 12, jam 1 tak tidur, macam mana mau bangun jam tengah 5, 4.30? Tidak dapatlah. Ini bisa dikekang. Tangan tidak mau pegang Quran, usahakanlah berkawalah dengan orang yang pembaca Al-Quran. Ada di antara jemaah, ibu sudah khatam ya, saya 1 juz 1 hari ya. Dekatilah dia supaya magnetnya itu melimpah sedikit. Manusia ada magnet nih, Bu, ada power. Setiap orang itu ada powernya. Jadi dekatilah orang yang pencinta Al-Quran, pencinta ilmu, pencinta ketaatan, supaya magnetnya melimpah sedikit. Doakan saya ya, katanya. Nah, didoakan ibu tuh, saling mendoakan supaya doa kita diijabah oleh malaikat. Itu dulu, Bu, ya. Jadi renungan kita pagi ini tentang sifat ahlun nar. Apa itu? Orang yang mikirkan dunia saja. Dunia saja. Banyak ayat lain. Kemarin juga kita serangkan ayat dalam surah Al-Insan. Apakah dalam surah Al-Insan kemarin mereka juga hanya mengutamakan keduniaan, katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haula yuhibbunal ajilah. Sama itu. Surah Al-Insan ayat 27. Mereka itu hanya mencintai dunia saja. Agendanya agenda dunia saja. Agenda akhirat tersisir. Itulah di antara sifat ahlun nar. Di antara sifat al-jannah tadi, takut kepada Allah dan mengekang nafsu, mendidik nafsu. Pada diri ada nafsu. Kalau tidak dididik, orang itu akan kalah dibuat nafsunya. Kalau nafsu itu dididik, nafsu itu akan jadi penggerak motor, penggerak. Yang mau ke masjid ini nafsunya nafsu baik. Bangun dia jam 3, mau dia ke jam 4. Itu nafsu yang baik. Apa namanya? Nafsul mutmainnah. Nafsu yang kawannya malaikat, Bu. Nafsu ini kalau nafsu yang baik, kawannya malaikat. Mudah bangun itu, mudah baca Quran itu. Kawannya malaikat. Saat orang itu bersama malaikat, Allah bersamanya.
Tidak ada yang berat, tidak ada yang jauh, tidak ada yang pahit. Yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat, yang pahit jadi manis. Bagi orang pahit, manis, enak bagi dia. Kalau orang itu bersama malaikat, kalau orang memiliki nafsu al-mutmainnah yang disebut dalam suratul Fajar, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai ibu yang memiliki nafsul mutmainnah, kembalilah ke hadarat Allah. Itu dibacakan kepada ibu, kepada bapak waktu ruh mau dicabut. Ibu yang mempunyai nafsul mutmainnah, sekarang ibu akan kembali ke hadarat Allah, akan berpulang ke rahmatullah. Radiyatan, senang, tidak susah. Mardiyatan, disenangi, malaikat menyenangi, Allah senang. Anak keluarga, kaum keluarga, jiran tetangga, penduduk kampung, bana meu uma onning, ayah onning, disebut-sebut. Mudah-mudahan bermanfaat Bu ya. Niatkan supaya kita ketemu lagi dalam tempo yang singkat, jangan lama-lama Bu ya. Insyaallah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na yahyaka bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah ya Tuhan kami ya Rabbal alamin, peliharalah kehidupan kami Allah, peliharalah hati kami Allah, didiklah nafsu kami untuk mencintaimu ya Allah, dekatkanlah kami dengan malaikatmu ya Allah, dekatkanlah zatmu yang maha agung dengan kami ya Allah, agar kami ringan melakukan yang susah, yang berat itu ya Allah, agar yang jauh itu jadi dekat, yang pahit itu jadi manis, yang susah itu jadi senang ya Allah, yang menjibat seilin. Pimpinlah kami semuanya, ampunilah dosa kami Allah, dosa ayah ibu, kakek kami, nenek kami yang sudah mendahului kami, dosa jiran kami, tetangga kami, dosa kaum kami, kaum sesolga kami, kahangge kami, dosa penduduk negeri, dosa umat Islam semuanya ampuni ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, keampunanmu sangat luas ya Allah, tak ada batasnya keampunanmu ya Allah. Engkau akan mengijabah semua orang yang minta ampun kepadamu ya Allah, maka termasukkanlah kami, masukkanlah kami dalam orang yang diijabah doanya ya mujibas sailin ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.